Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi, Pak. Sejahtera untuk kita semua. Yang mana dalam hal ini kita mesti diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam acara pertemuan kelompok bulanan seperti pertemuan yang telah kita laksanakan pada bulan-bulan sebelumnya. Baiklah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan mengulas sedikit pelajaran kita pada bulan yang lalu, di mana bulan yang lalu kita membahas tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak. Kepada Ibu Lista, apakah masih ingat tentang salah satu pelajaran kita pada bulan-bulan sebelumnya? Halo Pak, dan tentang menjadi orang tua lebih baik. Ya, benar sekali. Jadi di sini kita akan mengulas sebentar tentang pelajaran kita pada bulan yang lalu, di mana modul tentang pengasuhan dan pendidikan anak ini terdapat 4 topik utamanya. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perkembangan dan perilaku anak. Yang ketiga, tentang memahami cara anak usia dini belajar. Dan yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Itu pelajaran kita pada bulan yang lalu. Dan pada bulan ini tidak kalah menariknya bahasan kita tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi di sini kita akan membahas tentang keuangan dan perencanaan usaha. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang sesi pertama, yaitu mengelola keuangan keluarga. Jadi mengelola keuangan keluarga merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki setiap rumah tangga, terutama dalam hal ini ibu-ibu KPM PKH. Umumnya masalah keluarga itu adalah besarnya pengeluaran dari pendapatan serta tidak teraturnya jumlah dan waktu penerimaan pendapat. Jadi terkadang kita itu lebih sering dihadapkan kepada pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan kita. Dalam hal ini pengelolaan penggunaan uang agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan sehingga kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Masing-masing individu itu berbeda antara kebutuhan dan keinginan, tergantung kepada situasi dan kondisi kita masing-masing. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Ibu Rista, kebutuhan itu seperti apa menurut Ibu Rista? Kebutuhan itu apa yang harus kita butuhkan saat ini. Misalnya Pak, nak beli nasi, Ya, misalnya beras habis, ya, harus nak beli sekarang lah untuk makan. ya. Jadi benar sekali jawaban Ibu Rista. Bahkan kepada ibu-ibu kita berikan aplaus kepada Ibu Rista yang telah berani menjawab dengan pertanyaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang wajib kita penuhi. Contoh misalnya listrik, makan, minum, dan lain-lain. Karena kebutuhan itu kalau tidak kita penuhi akan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Dan selain kebutuhan, kita itu ada keinginan. Keinginan itu kalau tidak dipenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Namun pertanyaannya, terkadang ada kebutuhan bagi sebagian orang itu kebutuhan, bagi sebagian lagi itu keinginan. Contoh, tas. Mungkin bagi sebagian orang tas itu kebutuhan ketika anaknya mau bersekolah. Namun ketika dia masih ada tas yang lama, itu menjadi keinginan yang jika tidak dipenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Jadi kita bisa, di sini bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Dilihat dari fungsinya. Contoh kecil lain misalnya membeli lemari es untuk jualan minuman termasuk kebutuhan. Karena untuk usaha ada keinginan untuk bersaing dengan tetangga-tetangga lain. Misal Ibu Rista, di samping rumahnya ada ibu Hayati misalnya membeli
kulkas, kita juga ingin membeli kulkas. Benar yang lama dong. Ya, betul sekali. Jadi agar pengeluaran dapat seimbang dengan pendapatan, maka kita harus mengurangi atau menunda bahkan membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Dan langkah selanjutnya, setelah kita memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran tadi, kita menyusun anggaran. Menyusun anggaran ini untuk apa? Ya untuk nantinya dikendalikan pendapatan pengeluarannya biar tidak mempengaruhi hal-hal yang lain. Anggaran bulanan berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Namun pengeluaran hanya merupakan kebutuhan, karena pengeluaran yang merupakan kebutuhan, keinginan sudah dikurangi atau dibatalkan. Dalam menyusun anggaran perlu diskusi dengan anggota keluarga, khususnya suami istri. Jadi kepada Ibu Rista, masalah menyusun anggaran ini kita berkomunikasi dan berdiskusi dengan anggota keluarga lainnya. Mana yang harus didahulukan, keinginan yang harus didahulukan, keinginan yang ditunda, kebutuhan yang harus dilaksanakan, kebutuhan yang wajib kita penuhi, seperti makan, minum, kira-kira sandang, pangan, pakan itu harus benar-benar kita penuhi. Baru kebutuhan yang lainnya kita penuhi. Anggaran keuangan disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi berdasarkan anggaran yang kita buat. Contoh, misalnya kita menyusun anggaran itu. Yang pertama, kita menyusun kebutuhan kita dulu. Ditulis, misalnya ibu-ibu menyuruh anaknya menulis apa anggaran kita untuk bulan ini, membeli ini, membeli ini. Dan juga kita menyusun keinginan. Jadi nanti kita tulis ini kebutuhan, ini keinginan. Kita tulis semua, tinggal yang mana yang kita benar-benar membutuhkan, yang kita dahulukan. Setelah kita susun anggaran tersebut, jadi kita selanjutnya mengendalikan anggaran tersebut. Yang saya bilang tadi, kebutuhan dan keinginan. Contoh, misalnya kita mengendalikan anggaran. Ini salah satu contoh di flip chart ini, pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Misal Ibu Krista maupun Bapak Eri, misalnya suaminya kan. Ibu Krista jumlah pendapatannya per hari 15.000. Bapak Eri besar sedikit dari Ibu Krista 30.000 per hari. Jadi 15.000. Ibu Krista bekerja dalam seminggu itu 3 hari. Pak Erik selama 4 hari. Jadi 15.000 dikali 3 dikali selama 4 minggu karena sebulan. Jadi penghasilan ibu 180, penghasilan suami 660. Ini 480 ditambah 180 berjumlah 660.000. Jadi sebulan pendapatan ibu suami istri 660. Kita tulis tadi misalnya pendapat apa kebutuhan kita berapa dan keinginan berapa. Ada keinginan yang bisa kita penuhi, namun kita lihat dulu kebutuhan kita tadi. Harus penuhi kebutuhan dulu. Kalau ada sisa baru Iya, kebutuhan dulu. Ini rincian, misalnya kebutuhan tadi ini uang jajan Dewi, uang jajan anak lain, susu, tabungan. Ini hal-hal yang menjadi kebutuhan sehari-hari maupun mingguan atau bulanan. Nanti keinginan ketika ada uang sisa dari sini baru kita membeli keinginan. Misalnya siapa? Rokok itu menjadi kebutuhan dari bapak-bapak karena bagi ibu mungkin itu keinginan, tapi bagi bapak rokok itu menjadi kebutuhan. Kumpul-kumpul bersama teman, dia rokok seperti itu. Dan dalam menyusun anggaran ini, jadi ada fixed kedua ini terdapat 2 cara. Yang pertama itu dengan cara catatan tugas harian, yang kedua tentu
tentang amplop, sistem amplop. Di sini sekilas tentang catatan harian itu, jadi kita membuat per hari dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tanggal 1 itu pendapatannya tadi, dan nanti tanggal 2, tanggal 3 sampai seterusnya. Selama 1 bulan itu catatan kas harian. Yang selanjutnya dengan cara sistem amplop. Sistem amplop ini amplop yang putih yang biasa kita untuk kondangan, kita tulis. Untuk istri kita tulis. Oh, jadi nggak dibagi Pak? Nggak dibagi, iya. Oke. Tinggal kepada ibu mana yang lebih mudah dan lebih gampang untuk dilaksanakan. Dari penjelasan ini, adakah ibu yang dirasa kurang mengerti? Ngerti Pak? Mengerti ya? Ya, sangat jelas. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa tentang cara mengelola keuangan ini, yang pertama bagaimana kita memahami dulu jumlah pendapatan maupun pengeluaran kita. Setelah kita mengetahui pendapatan dan pengeluaran kita menyusun anggaran. Setelah disusun, kita kendalikan uang tadi. Jadi agar kita itu tidak meminjam atau berutang kepada orang lain. Karena ketika berutang nanti akan mengakibatkan permasalahan lain. Dari penjelasan ini, ibu-ibu, saya berpesan kepada ibu-ibu, ya ini dilaksanakan di rumah dan dipraktekkan. Bagaimana ini? Karena ini pembahasan sangat menarik bagi kita. Yang pertama kemarin tentang anak, yang kedua ini tentang keuangan, nanti yang ketiga tentang gizi dan kesehatan. Itu tak kalah pentingnya. Jadi bahasan ini sangat penting bagi kita untuk dipelajari. Siap Pak. Mungkin demikian penjelasan dari kami. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.